Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Elvan Mauludi pada mata pelajaran Informatika. Masih membahas materi seputar bahasa pemrograman C++, di mana pada materi sebelumnya kita telah membahas apa itu operator break dan operator continue. Bagi yang belum mempelajari tentang materi tersebut, silahkan Anda dapat mempelajarinya melalui playlist yang sudah saya sediakan pada bagian deskripsi. Nah, melanjutkan dari materi tersebut, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah materi tentang operator switch. Saya bersihkan dulu kode-kode program sebelumnya. Di sini saya sengaja tidak menggunakan dokumen baru untuk membuat project supaya penjelasannya lebih sederhana. Jadi kita langsung masuk ke bagian inti dari penjelasan saja. Oke, masuk ke operator switch. Apa itu operator switch? Operator switch adalah operator yang digunakan untuk menangkap karakter tertentu yang disimpan pada nilai variabel tertentu, di mana setiap karakter yang ditangkap pada operator switch tersebut dapat digunakan untuk memenuhi suatu kondisi tertentu yang sudah dibuat oleh programmer. Nah, kalau diibaratkan, misalkan kalau kita sebelumnya sudah mempelajari tentang operator if dan else, pada operator if dan else itu kita diberikan satu atau dua kondisi saja. Misalkan kondisi if, jika benar maka kondisi satu jalankan atau tidak jalankan sama sekali. Terus bisa juga kondisi if, jika jawaban benar, jika jawaban tidak benar lewatkan ke pilihan kedua else. Jadi yang diberikan itu hanya dua kondisi, yaitu true, false, if, else. Nah, pada operator switch itu kondisi yang diberikan bisa lebih dari dua, bergantung nilai inputan yang sudah diatur oleh pengembang sebelumnya. Oke, langsung saja kita jalankan programnya untuk mempermudah proses pemahaman. Seperti biasa, di sini saya akan membuat kode programnya dulu. Nah, di mana kalau pada program sebelumnya saya biasa menggunakan tipe data integer atau bilangan bulat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan tipe data tipe char. Kenapa tipe char? Karena nilai input yang akan kita terima itu berasal dari keyboard. Keyboard itu tidak hanya menyimpan nilai angka, tapi juga menyimpan nilai karakter. Jadi untuk mempermudah proses penyimpanan nilai input yang kita dapatkan dari keyboard, maka nilai-nilai tersebut kita simpan dalam tipe data char atau karakter. Nah, di sini saya buat kode program untuk menginputkan pilihan karakter yang dapat ditangkap pada operator switch. Di sini saya buat satu nama variabel saja, A, dengan tipe data char. Terus di sini saya buat tulisan pilih nilai nilai A, nilai dari A sampai E. Pilih salah satu nilai dari A sampai E. Jadi nilai alfabet A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E 5 saja. Saya pilih 5. Atau gini sajalah biar gampang. Nilai dari A, B, C, D, atau E. Nah, seperti itu saja. Untuk keterangan nilai raport, Jadi ibaratkan di sini kita disuruh untuk menginputkan nilai raport peserta didik, di mana nilai raportnya itu bisa berupa nilai berupa karakter A, B, C, D, E. Jadi setiap nilai yang berupa huruf tersebut memiliki keterangannya masing-masing. Nah, di sini saya akan tambahkan lagi instruksi std cin untuk menerima nilai inputannya.
nilai inputan yang sudah diterima, kemudian kita simpan ke variabel A yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Terus di sini std tambahkan lagi sedikit, enter, biar setelah mendapatkan nilai input tulisannya turun ke bawah. Ini untuk mempercantik saja sebenarnya, bisa ditulis bisa tidak. Terus switch, nah di sini tulisannya switch, switchnya ke variabel A. Jadi kalau di keyboard kita mengetikkan salah satu karakter A, B, C, D atau E, maka nilai tersebut, nilai karakter tersebut akan tersimpan pada variabel A dengan menggunakan operator switch. Nah, di sini kita buat tanda buka kurung kurawal. Nah, di sini kita buat pengkondisiannya. Karena di perintah sebelumnya ada 5 karakter, berarti ada 5 pengkondisian yang akan kita buat di sini. Misalkan case A, misalkan kita menekan tombol A pada keyboard. Nah, di sini saya gunakan tanda petik 1, itu menandakan karakter. Hanya saja begini, pada saat kita menekan tombol pada keyboard, bisa jadi tombol caps lock yang ada pada keyboard tersebut aktif atau nonaktif. Saat aktif bisa jadi huruf yang tersimpan itu adalah karakter A besar. Tapi kalau caps lock-nya mati, bisa jadi yang disimpan itu adalah karakter A kecil. Nah, karena kondisi tersebut, jadi kita buat 2 inputan, case A atau case B. Jadi bisa jadi huruf A besar atau huruf A kecil. Saat Anda menekan tombol A itu, maka ada kondisi yang akan terpenuhi jika karakter tersebut yang ditekan. Jadi kondisinya misalkan muncul keterangan seperti ini. Count, misalkan ada siswa dengan dapat nilai raportnya A. Keterangan deskripsinya apa? Untuk A itu mungkin karena A itu cenderungnya untuk siswa-siswa yang dengan nilai prestasi terbaik, saya tulis saja mungkin pertahankan prestasinya, seperti itu saja. Prestasinya, enter. Terus biar keluar dari statement dari proses operator switch itu, kita langsung break. Break itu sudah kita pelajari sebelumnya ya, untuk keluar dari suatu proses iterasi. Nah, di sini proses iterasinya kita menggunakan operator switch. Terus case selanjutnya itu B. Saya copy saja dari deskripsi sebelumnya. Saya ganti keterangan sedikit biar lebih mempercepat proses pembuatan kode program. Terus case B besar atau B kecil. B itu di bawahnya prestasi pintar ya, mungkin harus lebih baik lagi, terus break sama enter lagi. Di sini saya tambahkan lagi C besar, C kecil. Kenapa harus C besar dan C kecil? Karena pada bahasa pemrograman C++ itu nilai input yang dimasukkan menggunakan keyboard itu sifatnya adalah case sensitive. Jadi nilai A besar A kecil itu berbeda, adalah 2 karakter yang berbeda. Jadi harus dikondisikan kedua-duanya. Terus kalau C itu perbanyak belajar. Terus misalkan nilainya D, jangan keseringan main, belajar. Terus terakhir itu nilai ini E besar E kecil. Kalau E besar E kecil itu mungkin ini kalimatnya sedikit bercanda ya, mati sajalah. Mati saja. Ini cuma bercanda ya, tidak serius. Nah, setelah 5 kondisi nilai input ini terpenuhi,
program switch sudah bisa kita jalankan. Hanya saja ada terdapat suatu kondisi lain. Misalkan saja nilai input yang kita tekan itu tanpa sengaja berada di luar dari 5 kondisi tersebut. Misalkan di situ diberikan pilihan A, B, C, D, E. Tiba-tiba kita menekan tombol M. Apa yang terjadi? Nah, di sini kita kondisikan tombol M itu anggap default, nilai default. Jadi nilai default itu adalah nilai di luar dari 5 jenis input yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jika tanpa sengaja kita menekan tombol default, maka atau karakter yang di luar dari 5 yang sudah kita tentukan, maka akan muncul tulisan seperti ini. Maaf, inputan salah. Titik koma. Ya. Ini saya samakan saja biar lebih enak dilihat. Nah, seperti ini. Ya. Nah, untuk default itu tidak perlu kita tambah break. Jadi misalkan salah ketik, muncul tulisan maaf inputan salah, coba lagi. Jadi dia bisa melakukan percobaan ulang, coba lagi. Oke, sekarang kita coba run, diperiksa apakah terjadi kesalahan dalam proses pembuatan programnya atau tidak. Semoga saja tidak. Iya, sepertinya berjalan baik tanpa ada kendala. Alhamdulillah. Kita coba jalankan programnya sekarang. Nah, di layar monitor muncul keterangan seperti pilih salah satu nilai dari A, B, C, D, dan E untuk keterangan nilai raport. Misalkan Budi baru saja menerima nilai raportnya, di mana pada mata pelajaran matematika dia memperoleh nilai B. Maka keterangan yang muncul adalah sebagai berikut. Nah, ini kita enter. Setelah kita input nilai B, kita enter. Enter, maka muncul keterangan seperti ini. Harus lebih baik lagi. Kalau saya enter lagi, program keluar. Nah, terus kita coba lagi. Misalkan di sini Jono mendapatkan nilai, baru saja menerima nilai raport dengan nilai mata pelajaran fisikanya adalah A. Jadi kita inputkan A tapi huruf kecil. A, enter. Tulisannya seperti ini, muncul keterangannya pertahankan prestasinya. Terus kalau saya enter lagi, keluar dari aplikasi. Terus kita coba lagi. Misalkan di sini kita mendapatkan nilai baru dari salah seorang siswa namanya Tini, di mana pada nilai pelajaran bahasanya itu nilainya adalah C, tapi pada saat saya mau menekan C ternyata saya salah tekan. Saya menekannya tombol V atau tombol V, nggak apa-apa, tombol V kecil. Apa yang terjadi? Saya tekan enter, maka muncul keterangan maaf inputan salah, coba lagi. Oh, ternyata di sini tidak berfungsi ya. Untuk nilai default itu langsung keluar ternyata, baru tahu saya. Oke, nggak apa-apa. Ya, saya rasa itu saja dulu materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, ada ataupun kritik dan saran, silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Jika ingin mempelajari materi lainnya yang berkaitan tentang algoritma dan pemrograman menggunakan bahasa C++, silakan dipelajari melalui playlist yang sudah saya sediakan pada keterangan deskripsi. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.